Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asri. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi semua pemuda-pemudi remaja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biarlah kita juga membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang haus rindu lapar akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan saya mengajak kita semuanya bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Rasa tenang hati kami, semua bersama dengan Roh Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memuaskan setiap hati kami.
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya, kami menyembah-Mu, Yesus. Kau layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya dekatlah saja, rasa tenang hati kami. Haleluya, sebab Engkau Allah kami yang layak disembah. Haleluya, Yesus terima kasih, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, sebab hanya dekat padamu Tuhan, tenang hati kami, hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sangat percaya kepadamu Bapa. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah melawat setiap kami Bapa, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau membawa kami masuk Tuhan lebih dalam lagi menikmati Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami juga berdoa Bapa, bagi teman-teman kami Bapa yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan mereka di tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kurang satu apapun Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, engkau roh jahat, roh berbeban berat tidak berkuasa, roh bosan tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh, dalam nama Yesus sungguh mengerutu tidak berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersehati Bapa, kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Bapa, sukacita surgawi memenuhi setiap hati kami Bapa. Mari semua pemuda-pemudi remaja yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan
sukacita pada hari ini, katakan saya. Saya. Haleluya, dengan muka yang berseri-seri, dengan tersenyum, haleluya. Yang bersukacita pada hari ini, katakan saya. Haleluya. Haleluya, kita semua bersukacita, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, sebab dari semula dan dari dasar dari yang kita harapkan hanyalah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tak kulihat. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Haleluya. Boleh bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita bawa hati kita, pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita ajak kanan kiri kita untuk lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Dari yang ku harapkan, katakan bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang. Boleh bersama-sama kita angkat tangan kita bersama roh yang bisa melompat. Bersama-sama kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, bersorak-sorak dengan segenap hati, Raja. Kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita bersama rohmu. Yo, yang siap melompat bersama-sama, kita melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, bersorak-sorak segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya. Bersamamu, bersama rohmu, ku pasti menang bersamamu. Boleh bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ku pasti menang bersamamu, bersama rohmu, ku pasti menang. Boleh bersama-sama. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, bersorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh ikutin gerakan saya. Tinggi, namamu dipuji, hormat,
tangannya bergerak. Haleluya. Haleluya. Raja keagungan. Yuk sama-sama kita melompat. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Sekali lagi sambil mengangkat tangannya. Keagungan. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja kami, Engkau yang layak dimuliakan dan Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Asri. Asri. Haleluya, bersama dengan Roh Tuhan kita pasti menang. Amin. Amin. Haleluya, kita menang, kita melakukan segala sesuatu tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya, tepat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Coba bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi kita melompat. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Haleluya. Hey, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu, haleluya, jadi korban persembahan. Kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa. Haleluya, pemuda-pemudi kita melompat.
terjadi di sini. Oh, Allahku kan melawan umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah, gerakan roh Allah yang sampai kini saya memuji Tuhan. Kan roh Allah terjadi di sini. Haleluya. Boleh yang samping kanan bertepuk tangan. Melawan umatnya Di timur, barat, dari haleluya. utara selatan. Hey, lawatan Allah yang kanan saya memuji Tuhan. Gerakan roh Allah. Boleh kita lambaikan tangannya bagi Tuhan. Hey, Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan, haleluya. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Oh, Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Serukan lawatan Allah. Sekali lagi. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Oh, Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
buka hati, ku buka hati. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, untuk jamaah-Mu, berserah penuh. Haleluya. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, Yesus, di altar-Mu kami menyembah. Oh, yang hidup, haleluya. Yesus, kami menyembah. Yesus, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Yesus. Kami buka hati kami kepadamu, Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kasih Bapa yang baik, di altar-Mu Tuhan kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menyenangkan Engkau, menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap pemuda-pemudi-Mu Tuhan Yesus, saat ini mereka semuanya sudah membukakan hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mereka siap untuk diberkati dengan kebenaran-Mu. Mereka siap diperlengkapi dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan Yesus kepada setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ini waktu-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau mengasihi setiap umat-Mu ini. Engkau mengasihi setiap pemuda-pemudi ini. Engkau mau Tuhan supaya mereka melakukan tepat seperti yang Engkau mau Tuhan. Seperti yang Engkau kehendaki. Biar setiap pemuda-pemudi mengerti. Karena itu sangat-sangat menyenangkan Engkau Tuhan. Oh Rabasaka Rabatula Balabalabasaka Rabasanda. Oh Rabasekene oh Rabatana. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa pengurapan-Mu bekerja dengan luar biasa. Tidak ada satu pun Kau lalui. Setiap pribadi Tuhan, lawatan-Mu terjadi luar biasa. Yang akan mengobarkan kehidupan mereka. Membuat mereka tidak pernah sama. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu ini kepadamu Tuhan. Berkuasa berdaulatlah sepenuhnya oleh Roh-Mu yang ajaib dan luar biasa. Yang bekerja di tengah-tengah
dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersahati mengusirkan segala pencak setan kegelapan, mengganggu, mengacau. Dalam nama Yesus beranjak keluar. Roh duniawi keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus tidak mengerti firman Tuhan. Keluar dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu. Kami sangat percaya Roh-Mu yang luar biasa sudah bekerja Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami siap diberkati dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Yuk, mari silakan duduk. Semua pemuda-pemudi, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan mau saudara segala sesuatu kita mengerjakannya dengan tepat, ya, tepat tapi menurut Tuhan, bukan menurut kita. Kalau menurut kita saudara nanti versinya akan berbeda-beda. Ya. Nah, kenapa saudara? Karena pengertian saudara berbeda-beda, latar belakang saudara. Kemudian pengetahuan saudara pasti berbeda dan itu akan membuat tindakannya pasti berbeda. Sekarang kita mau belajar, ya, bagaimana supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu tepat menurut Tuhan, karena itu sangat menyenangkan. Dan saya percaya setiap pemuda-pemudi juga maunya apa saudara, tepat, iya kan? Haleluya. Kalau misalnya bekerja maunya gajiannya apa saudara? Tepat pada waktunya, ya, jangan diulur. Kemudian apa saudara? Kalau saudara lapar maunya tepat, ya, diisi langsung saudara, jangan diundur-undur. Saudara mengerjakan sesuatu, nah maunya apa saudara? Hasilnya itu apa? Tepat. Nah saudara yang kuliah, nah tentu saudara akan berusaha untuk mengerjakan. Nah kuliah saudara, mungkin tugas saudara itu PR saudara tepat. Kenapa? Karena saudara menginginkan nilai yang terbaik. Karena akan dinilai atau dikoreksi saudara, dievaluasi oleh para dosennya, ya. Jadi segala sesuatunya saudara harus tepat. Nah setiap kita saja menginginkan saudara, ya. Kalau kita bekerja saudara, maunya hasilnya apa? Tepat saudara, ya. Tidak hanya asal dikerjakan. Misalnya saudara bekerja untuk apa, ya? Katakanlah saja saudara untuk menyuci, ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, pasti saudara menginginkan hasil yang apa? Terbaik. Misalnya saudara menyapu, ya, supaya apa saudara? Semuanya tepat. Bisa saja saudara memang menyapu, ya. Menyapu saudara hanya cuma apa? Jalannya saja. Kemudian, nah, ya, misalnya di balik-balik pintu, balik jendela masih banyak, di bawah ini kolong tempat tidur, nah masih banyak saudara apanya, masih banyak kotorannya. Nah jadi kita semuanya itu menginginkan segala sesuatu kita kerjakan itu apa saudara? Tepat. Karena jika segala sesuatu kita kerjakan dengan tepat, pasti hasilnya apa? Memuaskan. Haleluya, memuaskan saudara. Ya, saudara yang kuliah, lagi ujian, saudara pasti berusaha untuk mengerjakannya apa saudara? Dengan tepat. Karena jika saudara tidak tepat untuk menjawab, untuk mengerjakannya, tentu nilainya nanti tidak akan memuaskan. Saudara mau nilai A, tapi saudara mengerjakannya tidak tepat, nah tentu tidak akan mendapat nilai A. Saudara yang kerja, saudara ingin dapat gaji yang lebih saudara. Nah ya, ingin bertambah, tapi saudara mengerjakannya tidak tepat. Datangnya terlambat, pulangnya duluan. Seolah-olah apa saudara? Itu usaha saudara, ya, saudara direkturnya. Nah saudara tidak seperti itu. Nah ya, jadi segala sesuatunya kita harus mengerjakannya dengan tepat. Supaya apa saudara? Hasilnya memuaskan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga tentu dengan perkara-perkara roh. Perhatikan saudara, ya, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Saudara pemuda-pemudi, bukan hanya sekedar pemuda-pemudi, tapi saudara pemuda-pemudinya Tuhan. Pemuda-pemudi di dalam Tuhan, anak Tuhan saudara, ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu ada yang Tuhan percayakan bagi saudara masing-masing. Apapun itu saudara, coba lihat, perhatikan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu Tuhan mau saudara mengerjakannya dengan tepat, tidak asal-asalan, tidak asal jadi. Saudara berdoa tapi asal jadi. Yang penting berdoa. Ya,
Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Selama berapa saudara? 1 jam. Bisa saudara lamanya itu 1 jam, tapi doanya itu tidak apa saudara? Tidak, tidak maksimal. Saudara mungkin bisa ngantuk, ya. Atau saudara lupa menonaktifkan handphone saudara. Saat saudara berdoa berdering-dering, konsentrasi terganggu. Kalau saudara bisa menguasai diri, puji Tuhan, doanya bisa dinaikkan. Tapi kalau tidak, pasti saudara akan ambil apa? Handphone, ya kan? Lihat dulu. Sorry ya Tuhan, ada ini ya panggilan penting. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, ya, nah itu semuanya tidak tepat, tidak benar. Kalau saudara memuji, menyembah Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus, lakukanlah dengan tepat. Kalaupun saudara sendiri, ya, kenapa saudara memuji, menyembah Tuhan? Kalau saudara mengerti dan saudara tahu yang saudara hadapi itu adalah Tuhan, ya, dan saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti saudara akan memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tidak hanya sekedar saja saudara ya, sambil ngantuk-ngantuk atau sambil baring-baring saudara, atau sambil ya memegang sana sini. Nah, tidak seperti itu. Haleluya. Tapi biarlah semuanya dilakukan dengan tepat. Saudara penginjilan perkunjungan, memang saudara kumpul, saudara berdoa dan saudara pergi. Tapi saudara tidak dikerjakan dengan tepat. Kenapa saudara? Nah, tidak sepenuhnya saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya kepada jiwa-jiwa yang saudara temui. Ini penginjilan loh. Penginjilan berarti Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan, bukan hanya sekedar ketemu saudara ya, lalu buat laporan. Oh, sudah dikunjungi, misalnya tanggal sebegini, jam sebegini, hasilnya bagaimana, ketemu, cuma begitu saja. Saudara misalnya perkunjungan. Nah, saudara yang kasih nama, saudara bertemu memang dengan jiwa-jiwa yang saudara kunjungi, tapi tidak ada firman Tuhan yang saudara sampaikan, tidak ada doa yang saudara naikkan, hanya cuma saudara ngobrol-ngabril ya kesana kemari. Nah, cerita sana cerita sini, habis waktunya, sudah 1 jam, berarti sudah selesai perkunjungan. Nah, yang sesungguhnya saudara tidak disampaikan, berarti tidak tepat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, apapun itulah saudara yang Tuhan percayakan pelayanan parkir, enggak ada yang lihat kok, enggak apa-apalah asal-asalan. Tidak, saudara yang kasih nama Yesus ya, misalnya pelayan termogan, pelayan penerima jemaat, pelayan pembimbing, pelayan persembahan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara harus melakukan dengan tepat. Salah satunya saudara harus bertanggung jawab, mempersiapkan diri. Haleluya. Kalaupun orang lain tidak tahu, saudara berdoa enggak untuk pelayanan saudara itu? Saudara berdoa enggak dengan apa yang dipercayakan kepada saudara ya? Kalaupun orang lain tidak saudara ya melihatnya, tetapi mari lakukanlah dengan tepat. Haleluya. Karena saudara melakukannya dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara dari Keluaran 39 ayat 42 ya. Bagaimana saudara Tuhan menyuruh Musa supaya membangun kemah suci. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Segala pekerjaan melengkapi itu. Satu lagi, dari Keluaran 40 ayat 16. Ya, ini agak cepat ya, karena kita ngejar waktu, tapi Roh Kudus akan memimpin semuanya. Oleh sebab itu konsentrasi saudara. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Nah, dalam perjalanan mereka Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel membangun kemah suci. Tuhan pun berbicara kepada siapa? Kepada Musa. Bagaimana kemah suci tersebut untuk dibuat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Segala pekerjaan melengkapi itu tepat saudara. Kita tahu saudara, membuat kemah suci itu tidak mudah ya. Tidak mudah saudara, dan bukan hanya plok saudara yang kasih nama Yesus ya.
hanya tiang-tiangnya saja, tidak. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran dan segala sesuatunya. Nah jadi tidak mudah. Tetapi saudara kita lihat, dikatakan saudara, bangsa Israel itu melakukannya tepat seperti yang apa? Yang disampaikan Musa. Karena Musa mendapatkannya dari Tuhan. Haleluya. Sama saja saudara. Dari Keluaran 40 ayat 16 tadi. Musa melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oh luar biasa. Ya, jadi ada hubungan yang luar biasa ini antara Musa dengan Tuhan. Makanya apa saudara? Musa itu mengetahui dengan detail, dengan jelas saudara. Sehingga kemah suci itu tepat seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Roh Kudus juga tetap sama saudara. Tidak berubah. Yang berubahnya siapa saudara? Kita. Dahulu saudara Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Saat ini Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara mau bisa mendengarkan suara Tuhan atau tidak itu tergantung kepada saudara. Sampai saat ini Tuhan tetap berbicara. Tuhan tetap berbicara saudara. Puaskah Tuhan saudara dengan kemah suci yang dibuat oleh Musa dan bangsa Israel? Wah puas. Karena Tuhan mengakuinya. Tepat seperti yang Tuhan nyatakan begitulah mereka buat kemah suci. Haleluya. Ini banyak saudara. Ukuran-ukurannya. Peralatannya saudara, pelayan-pelayannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi bisa didapatkan Musa dan dikerjakan tepat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau pekerjaan Tuhan ini semakin bertambah-tambah, tidak semakin menurun. Ya, tidak semakin menurun. Kalaupun dunia ini saudara, ya senantiasa berubah-ubah. Dunia ini saudara tidak mendukung saudara untuk hidup dalam Tuhan. Tidak mendukung saudara untuk hidup rohani, untuk hidup benar, untuk hidup tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tapi saudara, Tuhan Yesus Roh Kudus tetap sama. Dia masih tetap bekerja bagi saudara. Haleluya. Masih berbicara hingga pada saat ini. Supaya saudara mengetahui isi hati Tuhan. Apa tuh yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Supaya saudara melakukannya tepat. Karena itu sangat menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi saudara tidak hanya datang beribadah. Datang beribadah ke tempat ini berapa jam kemudian pulang. Ya, tapi kehidupan rohani saudara tidak saudara bangun. Tidak saudara bangun karena saudara tidak mendapatkan, bukan itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Saudara datang ke tempat ini memang apa? Memuji menyembah Tuhan, amin. Untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan saudara isi hati Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kepada siapa firman Tuhan ini disampaikan? Tentu kepada umatnya. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan masih berbicara. Kalaupun saudara melalui hamba-hambanya, inilah isi hati Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Supaya umat Tuhan mengetahuinya dan mereka melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, mungkin saudara berkata, oh pelayananku kan kecil. Aku belum punya pelayanan. Nah misalnya, itu saudara berkata, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi saudara bukan kecil besarnya. Tetapi ketepatannya saudara, bukan kebetulan. Tepatnya saudara, itu yang Tuhan mau. Haleluya, itu yang Tuhan mau, amin. Makanya Tuhan berkata, sabatlah hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia yang melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Haleluya, bukan sabatlah hai hambaku yang menyampaikan firman Tuhan, yang diurapi, yang mengadakan kuasa mujizat Tuhan. Tidak saudara, yang baik dan setia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, mari kita lihat saudara. Dari 2 Raja-Raja 13 ayat 18 sampai 19 ya. Di sini kita lihat
Nabi Elisa gusar saudara. Karena Raja Yoas ini tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Ya. Bangsa Israel ini saudara mau diserang oleh bangsa Aram. Kemudian Raja Yoas ini datang kepada Elisa ya. Nabi-nabi tolong, bangsa Israel mau diserang. Kemudian saudara, Nabi Elisa berkata, mari kita lihat, sudah 2 Raja-Raja 13 ayat 18 sampai 19. 1-2 ya. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, tidak tepat saudara. Nabi Elisa mau supaya saudara dipukulkan 5 sampai 6 sekali. Supaya bangsa Aram yang akan menyerang itu lenyap saudara. Dan tidak akan muncul kembali. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Raja Yoas. Dia hanya memukulkan berapa saudara? Iya, 3 kali. Ya. Lalu gusar. Lu kenapa begitu? Itu belum tepat. Itu belum seperti yang kau inginkan. Harusnya engkau memukul 5 sampai 6 kali. Supaya bangsa Aram itu lenyap dan tidak akan datang lagi kepada menyerang. Jadi tidak tepat saudara. Tidak memuaskan kan? Masih 3 kali berarti belum lenyap. Bangsa Aram satu saat akan datang menyerang bangsa Israel lagi. Ada kesempatan saudara karena belum tepat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitu juga bagi saudara. Kalau saudara belum melakukan tepat, belum tepat saudara, sebenarnya bisa. Bisa kan? Bisa enggak saudara dipukulkan 5 atau 6 kali? Bisa. Tapi apa saudara tidak tepat? Banyak hal saudara membuat. Kenapa tidak tepat dilakukan oleh Raja Yoas? 1, mungkin saudara dia menganggap remeh, oh enggak apa-apa. Kedua, dia apa saudara malas. Ketiga, saudara bisa apa? Tidak percaya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, bagi saudara juga begitu. Apa yang membuat saudara tidak tepat melakukannya itu tadi? Kenapa saudara? Karena malas. Kenapa? Karena tidak percaya. Kemudian apa saudara? Kenapa menganggap remeh? Sudah apa sudah? Biasa. Hal yang biasa. Ya udah memang begitulah. Padahal sebenarnya tidak saudara. Masih bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi dikerjakan lebih, bisa lagi. Tapi kenapa saudara? Itu tadi, anggap remeh. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi hasil yang saudara dapatkan itu ditentukan dengan ketepatan saudara melakukannya. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, Bapa disenangkan, Bapa berpuas. Ya, Bapa berpuas dengan hidup saudara. Bapa berpuas dengan apa yang saudara lakukan. Bapa berpuas dengan apa yang saudara layani. Jikalau saudara tepat melakukannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Haleluya. Jadi mari. Semuanya pemuda-pemudi, saudara harus berusaha, harus berusaha untuk itu. Bagaimana supaya saudara tepat melakukannya? Apalagi kalau bisa saudara lakukan. Kenapa saudara korupsi? Sebenarnya saudara bisa kerjakan dengan sempurna, dengan baik. Tapi saudara korupsi menjadi 50% atau 75%. Kenapa? Sudah hal yang biasa. Atau saudara sudah enggak beremeh. Atau saudara karena malas. Tapi saudara meminta hasilnya memuaskan. Oh tidak bisa. Saudara katakan semua kan oleh karena anugerah. Iya, tapi tidak selamanya. Kalau saudara sudah dewasa, saudara sudah jadi pelayan, Tuhan berkata terus oleh karena anugerahnya. Oh enggak saudara. Tapi kalau saudara mau jiwa baru ya silakan. Oleh karena anugerah iya. Karena pengertiannya masih seperti itu. Tapi kalau saudara sudah dewasa dalam Tuhan, sudah jadi pelayan, masih saudara katakan terus, andalkan terus oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan. Tidak saudara. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saya tanya siapa yang mau menyenangkan Tuhan, siapa mau supaya apa yang saudara lakukan Tuhan dipuaskan, pasti saudara berkata, ya saya mau. Sekarang saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari persiapkan diri saudara. Haleluya, supaya yang saudara kerjakan tepat. Tepat saudara, dan itu sangat menyenangkan ya, dan memuaskan Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Bagaimana ya, supaya kita bisa mengetahui saudara, kehendak atau maunya Tuhan, agar yang kita lakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Kita harus belajar ya, kalaupun tidak semua langsung seperti Musa. Saudara mau gak seperti Musa? Mau gak? Siapa mau seperti Musa? Angkat tangan tinggi-tinggi, lu gak ada yang mau. Saudara mau begitu-begitu saja. Siapa mau seperti Musa? Oke lah ya, memang seperti Yesus, tapi belum turun tangan. Siapa yang mau seperti Musa? Peka saudara akan suara Roh Kudus. Oke, puji nama Tuhan, tentu semua mau ya. Saudara harus mau diproses seperti Musa. Mau nggak jadi gembala? Gembala domba, kayak gembala jiwa-jiwa ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Satu, saudara harus memiliki kebenaran. Saudara harus memiliki firman Tuhan. Jangan bosan saudara. Jangan bosan. Jangan bosan saudara. Dengan mendengarkan ini ya. Bahwa saudara harus kaya dengan firman Tuhan. Jangan bosan, ini memang bagian dalam hidup saudara. Tidak bisa lepas dari hidup saudara. Kalau saudara berkata anak Tuhan, saudara pelayan, tapi saudara tidak memiliki firman Tuhan. Itu tidak benar saudara. Itu tidak benar, nanti saudara melakukannya seperti tepat menurutmu saja. Tidak pernah saudara menyentuh hati Tuhan. Tidak pernah menyentuh saudara kehendaknya Tuhan. Karena apa? Karena saudara tidak memiliki firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya saudara bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau? Saudara harus memiliki kebenaran. Saudara harus memiliki firman Tuhan. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Katakan saudara, saya tidak anggap remeh dengan firman Tuhan. Saya sangat menghargakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya kaya dengan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi Amsal berkata saudara, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, jadi jangan saudara, bosan, jenuh dengan firman Tuhan atau cuek, atau anggap remeh tadi. Saya percaya saudara, di handphone saudara pasti ada ini kan? Semua yang miliki ada firman Tuhan kan? Ada firman Tuhan, tapi ada WA-nya, ada apanya YouTube-nya, ada segala sesuatunya lah ya. Nah saudara yang kasih. Nah ya, tetapi sekarang bagaimana? Kalau saudara buka handphone saudara itu. Ya. Kemudian di aplikasinya saudara ada tanda Alkitab, biasanya dibuat tanda apa saudara? Salib. Bagaimana? Menyentuh hati saudara enggak? Atau langsung saudara geser? Geser langsung, membosankan ini. Apa? Ya saudara geser, nanti aja kan bisa nanti. Mau tiduran, sambil tiduran kan bisa. Atau saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang sengaja saudara apakan? Ya, saudara selotip ya, supaya enggak kelihatan. Ada sampai seperti itu. Tapi seharusnya tidak seperti itu, haleluya. Anak Tuhan seharusnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu saudara. Saudara harus memiliki firman Tuhan. Amin. Tidak menganggap remeh dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berarti kalau saudara berhadapan dengan firman Tuhan, berarti saudara berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara anggap remeh, cuek, saudara singkirkan, berarti saudara menyingkirkan Tuhan. Lalu saudara berkata, karena kuat dan gagahku. Padahal firman Tuhan berkata bukan karena kekuatan dan keperkasaan, tapi oleh karena Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi saudara harus mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara harus mengisinya, saudara jangan anggap remeh. Dengan schedule saudara, ya. Kalaupun secara ini ya, nah sudah dibagikan atau saudara sudah memiliki. Nah di handphone saudara masing-masing. Nah saudara yang kasih nama Yesus itu mengingatkan saudara untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Supaya saudara memiliki firman Tuhan. Tanpa saudara membaca, tanpa saudara mendengar, saudara tidak memilikinya. Tidak bisa, bahkan yang ada pada saat ini kalau saudara tidak tambahkan itu bisa hilang. Makanya nanti kalau saya tanya, saya yang punya firman Tuhan, pasti semuanya, apa ya, apa ya. Nanti saya tanya satu persatu, jangan aku maunya. Jangan aku maunya, apa ya, aduh apa ya. Nah, saudara pun kesibukan mencarinya. Ya, yang dapat apa saudara? Itu tadi. Yohanes 6 ayat berapa tadi? Yohanes 6 ayat 12, karena begitu? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Karena, nah, saudara cari-cari. Kenapa saudara tidak memiliki firman Tuhan? Tetapi jikalau saudara mau tepat melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara, saudara harus memiliki firman Tuhan. Haleluya. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Melalui firman Tuhan, maka saudara akan diperlengkapi. Melalui firman Tuhan, saudara akan mengerti isi hati Tuhan. Ini kan perkara roh saudara. Dan untuk memperlengkapi perkara roh ini apa? Yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Tidak bisa tidak saudara. Haleluya. Saudara harus suka, harus rindu dengan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan, merindukan firman Tuhan. Haleluya. Nah seharusnya seperti itu saudara. Ya, tiap-tiap hari saudara harus memperlengkapi hidup saudara, mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Jangan bosan, jangan menganggap remeh saudara. Saudara tidak akan bisa hidup tanpa firman Tuhan. Tidak bisa saudara. Kalaupun saudara ada pada saat ini oke saudara. Ya, Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan. Tetapi jikalau saudara teruskan, saudara yang kasih dalam nama saudara tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Saudara akan seperti itu saja. Saudara menginginkan lebih, tidak akan bisa. Kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, tidak mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, firman Tuhan itu adalah makanan rohani saudara. Makanan rohani. Haleluya. Kehidupan rohani saudara itu perlu diberi makan. Bukan hanya tubuh jasmani kita ini. Pasti rata-rata sudah lapar ini ya. Ya, atau ada yang belum lapar? Lapar kan? Pasti kalau saudara lapar, pasti saudara ingin apa? Makan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi roh saudara itu perlu apa saudara makan. Makanannya itu apa saudara? Firman Tuhan. Jadi kalau roh saudara mau hidup sehat saudara, hidup bertumbuh, makanlah firman Tuhan. Bukan berarti saudara masak Alkitab saudara ya. Ya, saudara rebus lalu saudara makan. Atau saudara bakar kemudian debu atau abunya itu saudara makan, bukan seperti itu. Baca saudara, haleluya, baca dengan hati yang rindu, hati yang haus. Maka apa? Benar-benar Tuhan akan berbicara kepada saudara. Bukan seperti membaca ini saja buku biasa. Baca majalah,
atau baca surat kabar koran, tidak. Kalau saudara memiliki hati rindu, haus, lapar akan firman Tuhan, maka dengan jelas saudara, pada saat saudara membaca firman Tuhan itu, di situ Tuhan berbicara kepada saudara. Dimeteraikannya di dalam rohmu. Haleluya. Dimeteraikannya di dalam rohmu. Dimeteraikannya firman Tuhan itu di dalam rohmu. Membuat apa saudara? Ya saudara pun bergairah. Saudara pun tersentuh, oh Tuhan begitu toh pengertiannya. Oh begitu toh Tuhan, kau mau Tuhan daripada hidupku. Oh itu toh artinya. Kalau saudara membacanya dengan penuh kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Tadi kan Yohanes 1:1 kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti saudara baca firman Allah, berarti saudara berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan atau Allah itu menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena setiap saudara perlu hidup. Rohani saudara itu perlu hidup saudara, terlebih lagi di zaman saat seperti ini ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus yang mengapakan, menawarkan kekhawatiran, ketakutan, iya kan? Pasti saudara semuanya kan berjaga-jaga supaya tidak kena si virus ini ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara pun pakai masker, rajin, saudara ya, rajin cuci tangan, yang tidak rajin mandi jadi rajin mandi ya, tidak rajin saudara ini cuci pakaian jadi rajin, tidak rajin setrika ya, saudara pun rajin setrika supaya apa ya, supaya virus-virus kalau ada di pakaian saudara itu bisa, ini tadi ya, bisa apa saudara, bisa mati oleh karena disetrika. Nah saudara yang kasih nama Yesus, oke itu semuanya baik. Tetapi yang paling utama saudara, yaitu apa? Kehidupan roh saudara itu. Haleluya. Ya, itu perlu hidup, perlu bertumbuh. Supaya apa saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Dan perlindungan daripada Tuhan akan menjadi milik saudara. Dia yang bisa menjamin. Haleluya. Makanya kami saudara tidak putus-putusnya berdoa. Usirkan terus ini virus COVID-19 ini. Tiap-tiap hari kami doakan. Ya gemas saudara karena gak bisa dilihat aja ya. Kok bisa dilihat saudara, dikejar sampai kemana. Ya, dijak-injak saudara. Tidak muncul kembali. Nah ini tapi saudara karena tidak kelihatan. Nah kemudian apa membuat kalah, membuat virus tadi kalah. Itu apa saudara? Nah tadi roh yang bernyala-nyala tadi membuat kita pun apa saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Maka perlindungan Tuhan pun menjadi milik kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi beri makan kehidupan rohani saudara. Beri makan saudara supaya hidup, supaya bertumbuh. Amin. Supaya hidup, supaya bertumbuh. Kita ini perlu bertumbuh terus saudara. Bukan seperti ini jasmani kita ya. Ya, bertumbuhnya saudara kalau dia 60 sampai 70 tahun kan makin bengkok, iya kan? Tapi kalau tapi kalau kehidupan roh kita ini semakin apa saudara? Semakin kekar. Haleluya. Nah semakin sempurna saudara. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bukan saudara kasih nama Yesus karena jasmani saudara nanti usianya 60-70 ya sudah rapuh, kemudian kehidupan rohnya pun rapuh. Tidak. Kalau saudara isi terus dengan firman Tuhan maka semakin kekar kehidupan rohani saudara. Haleluya. Semakin sempurna saudara. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi makan saudara, makanan untuk kehidupan rohani saudara. Itu firman Tuhan. Oke lah, Ibrani 4 ayat 12. Dengan cepat saudara. Udah mau jam 6. 1, 2 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihatlah saudara dengan firman Tuhan semuanya bisa. Membuat kita peka. Haleluya. Karena dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat. Kalau hidup saudara, maka firman Allah itu akan berbicara kepada saudara. Haleluya, karena hidup bukan hanya sekedar kata-kata atau tulisan saudara. Tapi firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam jikalau saudara rindu harus lapar akan firman Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara tidak rindu dan tidak haus, tidak lapar akan firman Tuhan, tentu tidak akan menusuk amat dalam kehidupan saudara. Dalam roh saudara, biasa-biasa aja.
Ini tadi, anggap remeh tadi dan firman Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau firman Tuhan ini berlaku. Amin. Dikatakan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu bisa dipisahkan. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga kita mengetahui saudara isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Roma 9 ayat 23. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Lihat. Sempurna dan segera. Sempurna itu milik siapa saudara? Milik Tuhan. Haleluya, manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan sanggup melakukan kesempurnaan melalui apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Kalau saudara memiliki firman Tuhan, saudara bisa melakukannya tepat. Bukan hanya tepat tapi sempurna. Oh, luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bukan isapan jempol saja, ini firman Tuhan lu. Ya, bukan untuk menghiburkan saudara. Bukan hanya untuk memperkaya saudara. Ya dengar-dengar. Oh begitu toh firman Tuhan. Tidak saudara, tapi firman Tuhan iya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan akan digenapi di bumi ini sempurna dan segera. Haleluya. Jadi jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Ya, jangan anggap remeh saudara. Puji nama Tuhan. Satu lagi saudara ya, sebelum kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Ya mari kita baca dari Wahyu 22 ayat 6. Oh kita masuk ke Wahyu saudara. Ya berarti sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Karena kitab Wahyu sudah digenapi. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan yang tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Haleluya. Nah perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan Allah yang memberi kepada para nabi saudara ya. Menyampaikannya melalui malaikat-malaikatnya saudara. Oh luar biasa untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi tepat dan benar. Amin. Haleluya. Kalaupun saudara berkata, kenapa ya belum digenapi dalam hidupku? Oh sabar saja, ada waktunya. Amin. Tuhan tahu saudara, yang terbaik, waktu yang terbaik. Sepanjang saudara tetap berpegang teguh dengan firman Tuhan. Sepanjang saudara tetap percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar saudara. Tepat dan benar. Tidak akan membuat saudara untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi saudara bisa melakukannya tepat. Jadi pemuda-pemudi, saudara harus memiliki firman Tuhan. Ya, saudara harus isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara harus isi kehidupan rohani saudara dengan firman Tuhan. Jangan anggap remeh. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian saudara, apalagi yang harus dilakukan ya, supaya kita bisa tepat saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, yaitu doa. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah sering kita lakukan doa itu saudara hubungan satu arah. Ya, maunya kita aja. Ya, muji menyembah Tuhan. Sampaikan topik doa, usirkan dalam nama Yesus, rujak setan dah. Sudah. Padahal saudara doa itu persekutuan dengan Tuhan. Berarti ada hubungan dua arah. Berarti Tuhan juga akan berbicara. Tidak hanya kita saja. Amin. Dalam doa itu saudara Tuhan akan juga berbicara. Nah ya, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Haleluya. Bersekutu itu saudara bisa saja pada saat saudara di jalan. Haleluya. Ya, pada saat saudara bekerja, ya, tapi jangan mengganggu ya pekerjaan saudara. Pada saat saudara mungkin berbaring, saudara bersekutu, maka Tuhan akan berbicara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi jangan lepaskan hidupmu, dirimu dari doa. Jangan lepaskan saudara. Ya, kalaupun ini harus bayar harga menyangkal diri. Saudara mungkin kerja, kuliah atau segala sesuatunya. Saudara perlu bangun cepat untuk berdoa. Ya, jangan anggap remeh lagi saudara. Ya, enggak apa-apa kok, tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, jangan bekerja saudara bisa tepat. Ya kan, masuk jam 7 saudara, tiba jam, tapi doa. Oh enggak apa-apa lah, nanti malam aja. Tiba nanti malam ada kegiatan enggak jadi doanya.
Atau sudah kecapean saudara akhirnya tidur. Tapi saudara yang kasih nama Yesus kalau mau makan maunya tepat waktunya ya kan. Apalagi sudah lapar. Nah saudara ya. Kalau mau gajian maunya tepat. Jangan diulur-ulur. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara mau tepat melakukannya, saudara memang harus berdoa. Tidak bisa tidak. Pelan-pelan Tuhan harus berdoa. Kalaupun saudara, oke lah saudara sudah punya skill lah. Ya, saudara sudah punya kemampuan lah ya. Ya. Tetapi saudara jangan andalkan itu saja. Harus saudara sertai dengan doa. Bahkan yang utama itu apa saudara? Doa. Haleluya. Karena dengan doa tadi, kuasa urapan Tuhan akan apa saudara? Akan mengalir, akan bekerja luar biasa. Saudara pun akan dipimpin sehingga apa yang saudara lakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan katakan saudara yang kasih nama Yesus ya, pelayanan itu saudara buat beda-beda, tidak, itu sama saja. Saudara mau pelayan parkir, mau pelayan penerima jemaat, mau pelayan pembimbing, mau pelayan bersih-bersih, kerjakan aja untuk Tuhan saudara. Haleluya. Jangan saudara katakan, wah aku gak ada pelayanan, banyak pelayanan, saudara saja gak mau ambil bagian. Mungkin saudara belum tetapkan untuk jadi pelayan ya, belum dijadwalkan. Saudara datang cepat aja ke sini. Ya, lihat bagaimana ya, apa yang perlu diatur ya, apa yang perlu dibersihkan ya. Nah kan saudara sudah melayani. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi yang kedua tadi apa saudara? Doa. Doa, persekutuan dengan Tuhan. Ada hubungan dua arah. Oke kita lihat Yeremia 33. Ayat 2 dan ayat 3. Dengan cepat saudara. Oke ya. Karena jam 7 kurang harus sudah selesai semuanya ya. Begitu aturannya saudara untuk 2 minggu ini dan untuk minggu depan. Tapi setelah itu ya kita akan kembali lagi. Nah masuk jam 5. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Dengan berdoa, dengan berseru, maka Tuhan akan memberitahukan apa yang Tuhan mau supaya saudara ketahui, supaya saudara lakukan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, luar biasa saudara. Jika saudara sudah dapatkan dari Tuhan, tentu saudara tidak akan salah. Amin. Tentu tidak akan salah yang saudara kerjakan. Haleluya. Tentu saudara yang kasih nama Yesus itu memuaskan Tuhan. Amin. Itu menyenangkan Tuhan. Saudara pun pasti diberkati. Saudara pun pasti disegarkan. Haleluya. Saudara sendiri pun pasti berpuas. Oh terima kasih Tuhan untuk pelayanan pada hari ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan menikmatinya. Kenapa Tuhan menikmatinya? Karena saudara melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi berdoa, 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 berdoa. Dengan doa saudara, apa yang tidak saudara ketahui Tuhan akan nyatakan. Tadi dikatakan ya, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Haleluya. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa banyak nubuatan-nubuatan saudara? Ya, nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudara? Pastinya karena berdoa. Haleluya. Dia berdoa, dia bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan beritahukan hal yang besar. Hal yang tidak dipahami, hal yang tidak diketahui. Tuhan nyatakan saudara. Ya, apa yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Tuhan singkapkan kepada mata rohaninya, bukan kepada mata jasmani. Mata jasmani gak bisa saudara untuk melihat perkara. Tapi kepada mata rohaninya Tuhan akan nyatakan. Ini anakku, ini pelayan-pelayanku. Ini yang aku mau supaya engkau lakukan. Ini yang aku mau supaya engkau kerjakan. Dengan engkau melakukan, dengan mengerjakan seperti ini, aku akan berpuas. Dan engkau pasti diberkati. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Sebenarnya saudara, banyak perkara-perkara besar yang Tuhan mau lakukan.
Tapi perlu kerjasama. Ya, kalau saudara mau menyambutnya pasti jadi. Tapi kalau saudara tidak mau dan tidak menyambutnya, ya bagaimana saudara bisa terjadi? Haleluya. Karena perkara-perkara besar itu belum berhenti. Mujizat itu belum berhenti saudara. Amin. Sampai saat ini saudara masih bekerja. Haleluya, masih dinyatakan. Bahkan saudara semakin apa? Luar biasa, semakin berlimpah. Jadi mari berdoa. Amin. Berdoa tiap-tiap hari. Berdoa saudara, mau muji menyembah Tuhan, berdoa saudara. Jangan saudara lalui hari tanpa doa. Berdoalah saudara, bersekutulah. Maka saudara akan intim dengan Tuhan. Saudara akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara akan mengetahui apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Haleluya. Saudara pun bisa mengerti, saudara bisa menerimanya. Karena apa? Saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Matius 7:7 dikatakan apa? Saudara mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta akan menerima. Setiap mencari akan mendapatkan. Setiap mengetuk pintu akan dibukakan. Lihat. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi Tuhan saudara. Nah sudah memberikan firman-Nya. Tuhan sudah memberikan janjinya. Nah bagaimana supaya ini digenapi? Ya lakukanlah bagian saudara. Amin. Kita lakukan bagian kita. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi mari semuanya pemuda-pemudi saudara berdoa. Amin. Saudara berdoa ya. Tiap-tiap hari saudara berdoa, bertambah terus. Jangan menurun, bertambah terus saudara. Bertambah terus. Saudara, nah itu harus bagian dalam kehidupan saudara. Kalaupun tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mendukung, saudara harus berdoa. Tidak ada yang melihat, ada yang melihat, saudara harus berdoa. Amin. Karena itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, nah penuhlah dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata saudara, Kisah Rasul pasal 2. Haleluya. Oke, ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Lihatlah saudara ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata saudara dalam kisah para rasul ayat pasal 2 ya. Ayat 38 dan seterusnya dikatakan saudara. Ya, kemudian bangsa Israel berkata ya. Bertanya kepada Petrus, apa yang kami perbuat supaya kami bisa mendapatkannya? Kemudian kata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Karena sebanyak yang Tuhan janjikan, sebegitulah Tuhan berikan. Ya, jadi Tuhan mau supaya semua umat Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, saudara. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, kitab Yohanes, Roh Kudus itu adalah penolong. Parakletos ya, senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Menjadi penolong saudara. Tentu Roh Kudus itu saudara akan menyampaikan, akan memberikan apa yang dia dapat dari Bapa di sorga. Itu yang akan diberikan kepada saudara. Itulah yang akan disampaikan kepada saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihatlah ya, akan disampaikan saudara ya. Dia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa itulah akan disampaikannya kepada saudara. Amin. Haleluya. Jadi penuh dengan Roh Kudus, saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan mau setiap umat Tuhan penuh dengan Roh Kudus, karena dengan itu saudara akan semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan, ya, isi hati Tuhan. Amin.
Oke lah, puji nama Tuhan. Satu lagi yuk, 1 Korintus 2 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oh luar biasa ya. Jadi Roh Kudus ini tidak diam saudara ya. Bahkan Roh Kudus ini ingin tahu isi hatinya Bapa apa ya. Apa ya? Tidak diam. Apalagi umat Tuhan saudara penuh dengan Roh Kudus, berdoa dalam Roh. Oh Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia mau menyelidiki apa ya? Apa yang akan disampaikan ya? Apa ya nubuatan apa ya? Ya untuk gereja Tuhan ya, untuk umat Tuhan ya, untuk pemuda-pemudi GKI Cabang Yogyakarta apa ya? Apa ya? Haleluya. Jadi diselidiki saudara apa isi hati Bapa. Amin. Maka Roh Kudus akan menyampaikannya kepada saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara pun mendengarkannya. Saudara pun mengerti. Dan satu hal lagi saudara bisa menerimanya. Amin. Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Karena saya mengerti, saya menerimanya. Haleluya. Kalau saya tidak mengerti saudara, ini bukan panggilan Tuhan, ini bukan dari Tuhan, tentu saya tidak akan mau. Sama saya seperti saudara. Saudara mau dipakai Tuhan, tapi saudara tidak mengerti sehingga saudara tidak bisa menerimanya. Saudara pun buat dengan yang mau saudara sendirilah. Tepatnya menurut saudara sendiri. Maklum deh Tuhan, aku kan sibuk. Maklum Tuhan, pekerjaanku kan banyak. Maklum deh Tuhan, PR-ku kan banyak. Saudara pun buat banyak alasan. Akhirnya apa saudara itu nggak kesampaian. Membuat saudara tidak pernah tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi marilah pemuda-pemudi. Mari yuk sambutlah. Sambutlah saudara panggilan Tuhan dalam hidupmu. Lakukanlah dengan tepat. Karena saudara mengerti, mendengarkannya, dan saudara menerimanya. Sehingga saudara mau bayar harga, menyangkal diri untuk Tuhan. Untuk Tuhan saudara. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus ya, supaya pekerjaan Tuhan ini terus bisa dikerjakan, tidak berhenti. Tidak terhenti saudara, oke lah tidak bisa dihentikan. Tetapi kalau semakin banyak, yang mau bekerja tentu pekerjaan Tuhan semakin banyak. Semakin besar. Haleluya. Saudara lah ini. Ya setiap saudara pribadi lepas pribadi. Semuanya saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak ada saudara yang tidak dipanggil Tuhan. Semuanya dipanggil untuk melayani. Ya, tidak ada saudara untuk jadi jemaat biasa. Tidak. Cobalah saudara nanti berdoa. Berdoa saudara tanya Roh Kudus. Ya. Kalau saudara memang punya keinginan, punya kerinduan, apa sih Tuhan mau? Apa sih Tuhan maumu sebenarnya? Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Saya percaya saudara. Saudara bisa mengerti, saudara menerimanya, dan saudara melakukannya. Sehingga tepat seperti yang Tuhan mau, saudara pun melakukannya. Haleluya! Oke, puji nama Tuhan. Jadi pemuda-pemudi, jangan ulur-ulur waktu. Jangan ulur-ulur waktu ya. Kita sudah masuk tahun 2021 loh. Jangan ulur-ulur. Kalau tonton yang lalu saudara masih ulur, saudara masih mengundurkan ya diri, maju saudara tapi masih mundur lagi, maju masih mundur lagi. Tapi ini tahun 2021. Mari saudara lakukanlah tepat seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Miliki firman Tuhan. Berdoa saudara bersekutu semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, kemudian penuhlah dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, untuk kasih-Mu yang luar biasa atas setiap pemuda-pemudi ini Tuhan Yesus. Haleluya.
Setiap mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, semuanya sama di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak membeda-bedakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami banggakan, yang kami inginkan dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan hati kita. Nyatakan dengan sepenuh hatimu.
kebetulan datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah engkau benar-benar mengalami pertemuan dengan Tuhan. Engkau benar-benar rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Pribadi Tuhan lebih nyata lagi dalam kehidupanmu. Engkau mengetahui isi hati Tuhan. Supaya engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan sudah memberikan apa yang harus engkau lakukan. Isi terus hidupmu dengan firman Tuhan. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Berdoalah. Berdoalah lebih lagi. Bersekutulah dengan Tuhan. Kalaupun untuk itu engkau harus bayar harga. Kau harus bayar harga menyangkal diri. Tapi mari lakukanlah. Lakukanlah. Supaya engkau mendapatkan isi hati Tuhan. Membuat engkau tepat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Sehingga Tuhan berpuas dengan hidupmu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Jikalau engkau penuh dengan Roh Kudus tiap-tiap hari, engkau akan semakin peka. Semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Engkau semakin jelas mendengarkan suaranya. Supaya engkau tahu melakukannya dengan tepat. Seperti yang Tuhan mau. Oh Rabaseke nama tanah. Rabasaka rabatira basana. Oh rabalaba seke mo rabatira basana Tuhan. Nama saka rabatira batana. Mari tetap angkat hatimu kedua tanganmu kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hatimu. Angkatlah hatimu. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Mari katakan, ajarku mengenalmu Tuhan. Aku lebih mengenal. Lihat Tuhan, setiap pemuda-pemudi ini ingin mengenalmu lebih lagi. Pribadimu Tuhan, nyatakanlah. Ajarku mengenalmu. Pribadimu yang nyata Tuhan, pribadimu yang hidup. Yesus Tuhan, ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku. Oh Rabaseke nama tidak bertanda Rabasena Basana. Tiap-tiap hari Tuhan, bukan hanya pada saat ini saja. Oh Yesus, pribadimu yang sempurna. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Tentu engkau meteraikan firman oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap pemuda-pemudi baik yang mengikuti live streaming di dalam nama Yesus.
Karena kami tahu firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi firman Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Bahkan bagi setiap umatmu dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan Nama kau. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus menunda-nunda, berdali-dali. Nama Yesus. Dalam nama Yesus, tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus, mengulur-ulur waktu, tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, mari silakan duduk. Ada di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama-sama dengan kami. Ada? Mari silakan. Sudah ya? Oke, haleluya. Ada? Yuk silakan berdiri di tempatnya saja. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Dan upah dosa itu adalah maut. Tapi ada kasih karunia dalam Kristus Yesus, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau hari ini bukakan hati buat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu, Tuhan akan menyelamatkan ya. Karena firman Tuhan berkata, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan ya. Kita genapkan firman Tuhan ini, akui dengan mulut apa yang saya akan tuntun ya saudara untuk berdoa. Mari ulangi kembali apa yang saya ucapkan dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya rindu Tuhan, Saya rindu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. mengenal Engkau lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan, Oleh sebab itu saya Tuhan, bukakan hati, Saya bukakan hati. menerima Engkau menerima Engkau, Yesus Yesus, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat sebagai Juru Selamat pribadi saya. pribadi saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, banyak dosa-dosa saya, banyak dosa-dosa tapi saya, saya percaya tapi saya di percaya dalam Engkau Tuhan dalam Engkau ada Tuhan, pengampunan. ada pengampunan. Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini saya Tuhan, minta saya minta darah Yesus darah Yesus menguduskan menguduskan segenap kehidupan saya. segenap kehidupan saya. Saya akan mengikut Engkau Tuhan Saya akan mengikut Engkau dengan Tuhan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh sepanjang umur hidup saya. sepanjang umur hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. di surga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kali, saya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. saya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah memiliki kuasa. saya sudah memiliki kuasa. Saya mengusirkan Saya mengusirkan segala kegelapan, segala kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya usirkan. saya usirkan. Tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup Dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Karena tidak kebetulan saudara datang pada hari ini ya. Tentu ini rencana Tuhan, kalaupun ya melalui Mas Tino yang membawanya ke sini ya. Tapi yuk mari setia terus mengikut Tuhan, pasti saudara akan mengerti, mengenal lagi. Puji nama Tuhan, kami berdoa, mungkin ada doa secara pribadi. Ada kerinduan pergumulannya bisa disampaikan aja kepada ini Mas Tino. Ya, udah ya Mas Tino ya. Kita bersatu ya Mas Tino. Yuk semuanya mari pemuda-pemudi kita berdoa. Bapa yang berada dalam sorga dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, pada saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk saudara kami di Tuhan, yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan pemuda-pemudimu. Oh Bapa yang berada dalam sorga, tentulah tidak kebetulan Dia datang Tuhan pada hari ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerinduannya Tuhan, pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan jawaban. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, roh jahat setan beribu kegelapan,
Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah saudara kami. Kebimbangan, keraguan, saya penyakit, kelemahan keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, mari silakan duduk, haleluya. Kita akan teruskan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya, Asre. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini kita kedatangan teman baru kita. Haleluya, boleh lambaikan tangannya kepadanya, selamat datang. Ya, besok hadir lagi ya di ibadah. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kedatangan saudara di tempat ini untuk beribadah pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hal, saudara sudah memilih pilihan yang terbaik. Saudara mau tetap hadir setiap beribadah kepada Tuhan. Dan pastinya Tuhan yang akan membalaskan setiap kebaikan hati saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan diingatkan besok hari bahwasanya kita ada ibadah Minggu Raya pagi, yaitu jam 8 pagi. Dan juga ibadah Minggu Raya sore di tempat ini jam 4:30 sore. Haleluya. Jadi untuk hari Minggu besok ini itu kita jam berapa? Jam 4:30 ya. Bukan jam 5 sore, haleluya, tapi 4:30. Dan juga hari Sabtu depan kita akan kembali lagi beribadah pemuda-pemudi remaja, haleluya. Ya, dan itu juga dimulai pukul 4:30 sore ya. Jadi tidak ada lagi yang datang jam 5 sore. Artinya saudara sudah ketinggalan 30 menit seperti itu ya. Jadi mari saudara ingatkan lagi satu dengan yang lainnya antara kelompok selnya ataupun di setiap masing-masing wilayahnya bahwasanya ibadahnya jam 4:30 sore. Hari Sabtu depan dan juga hari Minggu besok ini jam 4:30 sore. Haleluya. Ya, jadi setiap pemuda-pemudi remaja kalaupun ada satu peraturan dari pemerintah bahwasanya harus mengurangi aktivitasnya. Jadi saudara itu ibadahnya jangan dibuat online, tapi saudara keberadaannya di luar ibadah, saudara masih pergi ke sana ke sini. Jangan seperti itu saudara, haleluya. Tapi ketika ada kesempatan untuk datang beribadah, hadir di tempat ini, mari saudara hargakan kesempatan itu, haleluya. Ya, jadi karena Tuhan mencari orang yang setia dan pastinya Tuhan akan lebih lagi mengasihi orang yang setia, haleluya. Haleluya. Ya, dan teman-teman yang hari ini belum hadir, mari saudara setelah ibadah ini saudara cari tahu kemana dia tidak hadir, seperti itu, supaya besok hari saudara bisa bawa dia beribadah, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan setelah ibadah ini selesai nanti ada dari komisi acara akan meminta biodata saudara, jadi saudara jangan pulang terlebih dahulu, jadi nanti ada beberapa menit saudara bisa isikan biodata saudara, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita, mari pelayan persembahan untuk menempati posisinya, haleluya. Dan kita bersatu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik Bapa dalam kehidupan kami pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, melalui setiap berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik itu dari pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, bahkan setiap keluarga kami yang menjadi saluran berkat Engkau Tuhan yang sudah memberkatinya Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami pada saat kami memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami menuai 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda jadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak khawatir, kami tidak ragu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menopang kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami bersati mengusirkan setiap pekerjaan iblis, kegelapan, tiada kuasa-Mu, segala kebimbangan, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami mau memberi Tuhan, karena kami bersyukur untuk setiap yang baik yang sudah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan musik kita nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Kau milikku
Kami sangat bersyukur Tuhan sudah memberkati pada pemuda-pemuda remaja hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemuda-pemuda yang hadir. Tentu lawatan Tuhan sudah terjadi, berkat Tuhan sudah turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus bagi setiap pemuda-pemuda yang sudah ambil bagian, yang sudah melayani Tuhan Yesus. Tentulah segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan untuk-Mu tidak ada yang sia-sia. Dan tentu ke depannya mereka akan lebih baik lagi Tuhan, karena mereka mendapatkannya daripada-Mu sehingga tepat seperti yang Kau mau, Kau kendaki, itulah yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, syukur bagi-Mu. Dan kami sangat percaya Sabtu depan lebih luar biasa lagi. Kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan akan semakin dinyatakan. Dan pemuda-pemuda akan lebih bergairah lagi untuk datang kepada-Mu. Sebentar kami akan pulang, penyertaan Tuhan menjadi milik kami, perlindungan daripada-Mu menjadi milik kami Tuhan, biar kami tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari Tuhan Yesus kami akan beribadah lagi, datang lagi kepada-Mu Tuhan Yesus dengan kerinduan, kausan, kelaparan akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami bersati mengusirkan segala jahat setan, kegelapan, maut celaka, penggaul pengacau, pencuri perampok dan jahat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, virus COVID-19 kami tolak di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya baginya. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.